Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, mendeskripsikan hukum permintaan dan hukum penawaran, mengidentifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, mendeskripsikan jenis-jenis permintaan, menghitung fungsi permintaan dan penawaran, serta menghitung harga keseimbangan permintaan dan penawaran. Setelah mempelajari materi pelaku ekonomi, materi selanjutnya adalah permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Materi pertama yang akan kita bahas permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan atau demand adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Adapun bunyi hukum permintaan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Tentu, hubungan hukum permintaan ini bersifat negatif. Nah, hukum permintaan ini berlaku jika keadaan yang lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Keadaan lain yang dimaksud adalah pendapatannya tetap, seleranya tetap, harga barang lain tetap, dan tidak ada barang substitusi atau pengganti. Jelas ya? Kemudian, ada 3 jenis permintaan. Yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan terhadap suatu barang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Kedua, permintaan absolut adalah permintaan terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membayar barang tersebut. Dan yang ketiga, permintaan potensial adalah permintaan yang memiliki kemampuan membeli namun tidak dengan segera melaksanakan pembelian. Nah, keadaan ini merupakan potensi permintaan. Jelas ya? Lalu ada yang namanya kurva permintaan, yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Sesuai dengan bunyi hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Oleh karena itu, bentuk kurva permintaan miring atau membentuk lereng dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk lebih memahami bagaimana itu kurva permintaan, mari kita lihat contoh berikut ini. Ada tabel permintaan Ana terhadap jeruk selama 1 bulan. Dari daftar ini dapat dibuat grafik seperti yang ada pada layar kalian ya. Ketika harga Rp5.000, maka kuantitas yang diminta adalah 10 kg. Dan ketika harga Rp4.000, kuantitas yang diminta 20 kg. Dan seterusnya. Setiap titik pada kurva permintaan memperlihatkan kombinasi harga dan kuantitas yang diminta oleh Ana. Jelas ya? Kurva permintaan bukan hanya bergerak saja loh, tetapi juga dapat bergeser. Ketika kurva permintaan bergeser ke sebelah kanan, maka jumlah kuantitasnya akan meningkat. Sementara ketika kurva permintaan bergeser ke sebelah kiri, maka kuantitasnya akan menurun.
Nah, kurva permintaan akan bergeser ke kanan atau ke kiri karena dipengaruhi oleh perubahan faktor-faktor selain harga suatu barang. Misalnya, selera, pendapatan, ekspektasi di masa depan, dan jumlah penduduk. Dalam pengertiannya, berarti terjadi pada harga yang tetap atau perubahan jumlah permintaan pada harga tertentu. Jelas ya? Berikut faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Harga barang itu sendiri, harga barang lain, selera, jumlah penduduk, anggapan harga atau ramalan harga, atau ekspektasi harga, dan yang terakhir, pendapatan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, harga barang itu sendiri. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Ketika harga suatu barang tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan sedikit. Sebaliknya, ketika harga suatu barang rendah, maka jumlah barang yang diminta akan banyak. Contohnya, apabila pada mulanya harga barang tersebut Rp1.000 per unit dan kemudian naik menjadi Rp1.500 per unit, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan turun. Akan tetapi, apabila harga barang tersebut turun menjadi Rp500 per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang diminta akan bertambah. Jelas ya? Kedua, harga barang lain, yaitu pada barang substitusi atau barang pengganti. Contohnya, misalkan kopi adalah X, teh adalah Y. Ketika harga kopi naik, konsumen kemungkinan akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian kopi dan beralih ke teh. Oleh karena itu, kuantitas permintaan teh meningkat tajam meskipun harga teh tidak berubah. Begitu pula sebaliknya ya. Masih pada harga barang lain, yaitu barang komplementer atau barang pelengkap. Contohnya, misalkan kompor gas adalah X, gas adalah Y. Ketika harga kompor gas tinggi, maka permintaan gas akan menurun karena penjualan kompor gas menurun. Sebaliknya, ketika harga kompor gas menurun, maka permintaan gas akan meningkat karena permintaan kompor gas meningkat. Jelas ya? Ketiga, selera. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak akan menghiraukan adanya kenaikan harga. Sebaliknya, apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut jugalah rendah. Keempat, jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Ketika jumlah penduduk tinggi, tentu permintaannya akan meningkat. Sebaliknya, ketika jumlah penduduk rendah, maka permintaannya akan sedikit. Jelas ya? Kelima, anggapan harga atau ekspektasi harga atau ramalan harga. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Sebaliknya, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Jelas ya? Keenam, pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta, yaitu bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatannya turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Jelas ya? Kemudian, fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan yaitu P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Untuk mencari fungsi permintaan, menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, di mana P adalah price,
Q adalah kuantiti, A adalah konstanta yang berupa angka, B adalah gradien atau kemiringan yang ada hurufnya ya. Nah, ada dua syarat mutlak fungsi permintaan, di mana nilai A harus positif dan nilai B harus negatif. Diingat ya. Perhatikan contoh soal ini ya. Jika harga barang Rp80 per unit, maka jumlah permintaan 10 unit. Dan jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaannya. Diketahui P1 80, P2 60, Q1 10 unit, Q2 20 unit. Yuk kita coba jawab. Masukkan rumus fungsi ya, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P dikurang 80 per 60 min 80 sama dengan Q min 10 per 20 min 10. Kita selesaikan. P min 80 per min 20 sama dengan Q min 10 per 10. Kita kali silang ya. 10P min 800 sama dengan min 20Q plus 200. Karena yang akan kita cari fungsi Q, maka min 20Q kita pindah ruas ya. Menjadi 20Q sama dengan 200 plus 800 min 10P. 20Q sama dengan 1000 min 10P. Sama-sama kita bagi 20 ya. Q sama dengan 50 min 0,5P. Jadi fungsinya adalah Q sama dengan 50 min 0,5P. Jelas ya? Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Suatu barang dengan harga Rp100, jumlah permintaannya 120 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp80, jumlah permintaan bertambah menjadi 160 unit. Berdasarkan data tersebut, maka fungsi permintaannya adalah A. 2P sama dengan min Q plus 212, B. P sama dengan min setengah Q plus 160, C. Min P sama dengan 2Q min 340, D. P sama dengan min 2Q plus 340. Jawab di kolom komentar ya. Yang kedua, penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran atau supply adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Adapun bunyi hukum penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah penawarannya akan bertambah. Dan jika harga barang turun, maka jumlah penawarannya akan berkurang. Nah, hukum penawaran tersebut berlaku jika keadaan lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Jelas ya? Lalu, kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Sesuai dengan bunyi hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Oleh karena itu, bentuk kurva penawaran miring membentuk lereng dari kiri bawah ke kanan atas. Jelas ya? Kurva penawaran tidak hanya bergerak ya, tetapi juga dapat bergeser. Kurva penawaran dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Oleh karena itu, ketika kurva penawaran bergeser ke kanan, maka kuantitinya akan bertambah. Sebaliknya, ketika kurva penawaran bergeser ke kiri, jumlah produksi akan menurun. Artinya, jumlah penawarannya akan berkurang. Nah, kurva penawaran dapat bergeser ke kanan atau ke kiri karena dipengaruhi oleh perubahan faktor-faktor.
Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran antara lain harga barang itu sendiri, biaya produksi, anggapan harga atau ramalan harga atau ekspektasi harga, pajak, subsidi, dan teknologi. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, harga barang itu sendiri. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga barang tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, ketika harga suatu barang rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan akan sedikit. Contohnya, apabila pada mulanya harga barang tersebut Rp1.000 per unit dan kemudian naik menjadi Rp1.500 per unit, tentu ini akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Akan tetapi, apabila harga barang tersebut turun menjadi Rp500 per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Jelas ya? Kedua, biaya produksi. Biaya produksi ini berkaitan dengan biaya bahan baku ya. Nah, biaya produksi secara langsung akan mempengaruhi banyak tidaknya barang yang ditawarkan. Jika peningkatan biaya sangat tinggi, produsen cenderung mengurangi produksi sehingga menurunkan penawaran. Sebaliknya, jika suatu biaya bahan baku turun, produsen cenderung dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga penawaran bertambah. Jelas ya? Ketiga, anggapan harga atau ekspektasi harga atau ramalan harga. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Dan sebaliknya ya. Keempat, pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh para produsen, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya. Nah, pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan dibebankan pada barang produksi, sehingga barang menjadi lebih mahal. Jelas ya? Kelima, subsidi. Subsidi yang diberikan pemerintah pada produsen akan mengurangi biaya produksi, sehingga harga barang akan lebih murah. Jika harga barang lebih murah, maka jumlah barang yang ditawarkan akan lebih banyak. Dan sebaliknya, jelas ya? Keenam, teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang yang dihasilkan akan bertambah. Dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Jelas ya? Kemudian, fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran adalah P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP, di mana untuk mencari fungsi penawaran menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, di mana P adalah price, Q adalah quantity, A adalah konstanta berupa angka, B adalah gradien atau kemiringan yang ada hurufnya ya. Nah, fungsi penawaran memiliki syarat mutlak, yaitu nilai A boleh positif atau negatif dan nilai B harus positif. Diingat ya anak-anak? Perhatikan contoh soal berikut ini. Pada saat harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Dan jika harga Rp80 per unit, jumlah penawarannya 30 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Diketahui P1 60, P2 80, Q1 20 unit, Q2 30 unit. Yuk kita coba jawab bersama. Untuk mencari fungsi penawaran menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan
P min 60 per 80 min 60 sama dengan Q min 20 per 30 min 20. Kita selesaikan ya. P min 60 per 20 sama dengan Q min 20 per 10. Kita kali silang. 10P min 600 sama dengan 20Q min 400. Karena kita akan mencari fungsi Q, maka kita pindahkan. Min 20Q sama dengan min 400 plus 600 min 10P. Maka min 20Q sama dengan 200 min 10P. Sama-sama kita bagi min 20 ya. Maka Q sama dengan min 10 plus 0,5P. Jadi, fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 10 plus 0,5P. Bisa ya? Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. Diketahui harga suatu barang sebesar Rp2 per unit, barang yang ditawarkan sebanyak 2 unit. Dan saat harga suatu barang sebesar Rp3 per unit, barang yang ditawarkan sebanyak 5 unit. Fungsi penawarannya adalah A. QS sama dengan 5P min 7. B. QS sama dengan 5P min 6. C. QS sama dengan 4P min 5. D. QS sama dengan 3P min 4. Jawab di kolom komentar ya. Ketiga, harga keseimbangan. Apa sih harga keseimbangan? Harga keseimbangan atau equilibrium price yang dinamakan dengan huruf E adalah harga yang memuat jumlah yang ditawarkan oleh para penjual sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli suatu barang. Jelas ya? Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Harga keseimbangan akan terjadi apabila jumlah dan harga yang diminta sama dengan jumlah harga yang ditawarkan. Atau demand sama dengan supply. Jelas ya? Adapun syarat keseimbangan, di mana QD sama dengan QS, PD sama dengan PS, D sama dengan S. Yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 20 min P, fungsi penawaran QS sama dengan min 8 plus 3P, maka tentukanlah harga keseimbangannya. Yuk kita jawab bersama. Masukkan rumusnya. QD sama dengan QS. 20 min P sama dengan min 8 plus 3P. Kita dekatkan yang sama-sama memiliki variabel. Min P min 3P sama dengan min 8 min 20. Jadi, min 4P sama dengan min 28. P sama dengan min 28 dibagi min 4. Maka P-nya sama dengan 7. Nah, untuk mencari Q-nya, kita boleh menggunakan QD atau QS. Di sini Miss Ana menggunakan QD ya. Maka QD sama dengan 20 min P. Masukkan nilai P-nya. Q sama dengan 20 min 7, maka Q sama dengan 13. Jadi, keseimbangan pasarnya adalah P sama dengan 7 dan Q sama dengan 13. Atau Q, P sama dengan 7,13. Bisa ya? Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. Fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah 2P sama dengan 20 plus Q, sedangkan fungsi permintaan pasar tepung terigu adalah P sama dengan 30 min 1,5 Q. P adalah harga per kilogram tepung terigu dalam ribuan rupiah. Q adalah jumlah tepung terigu yang diminta dan ditawarkan dalam kilogram. Harga per kilogram dan jumlah yang terjual pada saat pasar dalam keadaan seimbang adalah A. P sama dengan 10 dan Q sama dengan 10. B. P sama dengan 10 dan Q sama dengan 15. C. P sama dengan 15 dan Q sama dengan 10. D. P sama dengan 15 dan Q sama dengan 15. Jawab di kolom komentar ya. Demikianlah materi kita mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan.
Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you.